Apalagi dengan smart hydroponic ya, dalam suasana self quarantine atau social distancing. Mungkin sebagian dari kita cukup bosen ngapain di rumah berhari-hari, bahkan termasuk minggu kedua ya. Jadi untuk para pemula dan para peminat hidroponik yang belum memulai berhidroponik, atau Anda yang sudah berhidroponik tapi baru-baru saja, saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana tutorial memotong rockwool sampai menyemai benih-benih, aneka benih dengan baik ya. Jadi ini secara prinsip adalah kiat sukses menyemai dari biji agar tanaman kita tumbuh dengan baik. Jadi kita tahu proses bercocok tanam itu selalu dimulai dengan menyemai. Menyemai itu artinya adalah menanam dari biji-biji tanaman agar bibit yang kita peroleh itu kualitasnya baik ya, dalam arti posturnya bagus, kecepatan tumbuhnya juga terjaga ya, kemudian bagaimana perlakuannya juga dengan baik agar hasil panennya nanti juga bisa didapatkan hasil yang terbaik ya. Kita coba mulai ya. Kali ini saya ingin memperkenalkan, ini adalah salah satu media menyemai yang paling populer ya. Jadi dengan rockwool ya. Rockwool itu sesuai dengan namanya dibuat dari batuan balkat ya, jadi batuan pegunungan yang dipanaskan dengan suhu 1600 derajat Celcius. Jadi setelah meleleh diproses demikian rupa sehingga serat-seratnya menjadi blok seperti ini ya. Rockwool satu slab panjangnya 1 meter ya, penampangnya 7,5 kali 15 cm. Nah, satu rockwool ini bisa untuk menyemai sekitar 900 tanaman. Jadi sangat hemat ya. Tapi untuk bisa memperoleh kondisi hemat tersebut kita harus punya triknya ya. Jadi bagaimana agar satu slab yang panjangnya 1 meter kali 7,5 dan lebar 15 cm ini bisa dengan hemat kita pakai agar mempunyai hasil jumlah semaian yang banyak ya. Bagaimana caranya kita ikuti bersama ya. Saya punya talenan atau chopping board ya di sini. Kemudian kita pakai untuk memotong ya. Jadi rockwool ini harus dipotong-potong dulu. Nah, gunakan pisau yang bergerigi ya, atau boleh Anda memakai gergaji besi. Saya suka dengan gergaji besi yang lebar ini, murah harganya ya, karena dia lebarnya ini nanti bisa menjadi patokan ukuran ketebalan irisan rockwool ya. Bagaimana prosesnya kita ikuti bersama ya. Jadi lebar dari gergaji ini kita pakai untuk memotong ya, mengukur. Ukur dari pinggir, tegakkan, lalu iris. Nah, ini yang kita penting perlu lakukan, iris ya. Jadi bukan hanya menekan, tapi iris. Lihat maju mundurnya gergajinya cukup jauh, sehingga kalau Anda melakukannya dengan benar, hasil potongannya akan rapi ya, tidak berantakan, tidak berubulan atau istilahnya ya. Jadi rapi, mulus ya. Dan yang paling penting tebalnya relatif rata ya. Saya ulangi sekali lagi, ukur tebalnya. Ini tebalnya kalau diukur mungkin sekitar 1,5 sampai 1,75, jadi nggak sampai 2 cm ya, kurang ya. Apakah cukup? Cukup ya. Kita iris lagi ya. Ini hasilnya rata, tebalnya keliling sama ya. Saya ulangi sekali lagi, ukur, iris ya. Kalau sudah terbiasa melakukannya, Anda bisa langsung mengiris beberapa lempeng sekaligus. Sudah 4, 5, 6 ya, kira-kira begitu. Saya lebih suka kalau saya memotong rockwool ya, iris dulu sampai habis baru kita bagi-bagi. Nah, bagaimana setelah dipotong seperti ini ya, kita punya 6 lempeng. Apa yang harus kita lakukan dengan lempengan ini? Kita bagi lagi ya. Satu lempeng ini
jadi berapa? Ya. Pertama, memanjang bagi 3. Ini kira-kira aja. Ya, iris. Tapi kali ini irisannya saya nggak putusin. Hampir putus tapi tidak putus. Ya, seperti ini. Nah, jadi 3 sama lebarnya satu sama lain tapi nggak putus. Kenapa nggak diputusin? Nanti saya akan cerita ya bagaimana sebenarnya rock wool itu punya arah serat. Jadi kalau tidak putus ini kita yakin bahwa dia arahnya benar ya. Setelah dibagi 3 ini, bagi lagi, sekarang melintang, bagi tengah dulu, kiri kanan sama, iris lagi tapi juga tidak putus ya. Dan sisi kiri dan kanan sama besarnya, bagi 3 kiri, bagi 3 yang kanan juga ya. Seperti ini juga tidak putus. Iya. Nah, dengan demikian satu lempeng ini jadinya 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 potong ya, dengan ukuran sekitar 2,5 kali 2,5 dan tebalnya hampir 2 cm, jadi kurang dari 2 cm. Apakah cukup? Cukup ya. Ini kalau satu lempeng begini, kita coba potong. Jadi satu kotak ini ukurannya, nah ini 2,5 kali 2,5 kali sekitar 2 cm kurang. Nah, mengapa penting untuk kita tidak memutuskan ini? Karena kalau diputusin kita nggak tahu, ini bisa terbolak-balik ya, terbolak-balik kita nggak tahu. Padahal rock wool itu punya arah serat ya. Kalau Anda mau tahu seratnya bagaimana, bisa di zoom ya. Jadi lihat, ini bagian yang menghadap ke atas ya, seperti ini. Dia ini bisa dibelah, ini juga bisa dibelah, ini juga bisa dibelah, ini juga bisa dibelah ya. Jadi ada 4 sisi yang boleh kalau kita mau meletakkan biji di salah satu dari 4 sisi tersebut. Tapi sisi kelima dan sisi keenam ya, atau begini, ini tidak mudah untuk dibelah. Jadi sebaiknya sisi ini dengan sisi ini tidak diletakkan menghadap ke atas ya. Jadi Anda boleh meletakkan begini, 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 tapi jangan begini ya. Apa pentingnya? Karena lihat, kalau kita menanam di sini nanti akar dengan mudah akan menembus searah dengan serat ya, untuk dia keluar dari bagian bawah ya. Demikian juga yang ini ya, 4 sisi ini bagus, tapi 2 sisi ini, yang ini dengan ini sebaiknya tidak kita hadapkan ke atas, karena lihat arah seratnya ke samping, sedangkan akar cenderung dia harusnya tembusnya ke bawah ya. Jadi kalau Anda terpaksa atau tanpa sengaja meletakkan ini di posisi ke atas ya, dia akan membuat akar itu susah menembus ke bawah, dan efeknya adalah akar akan berlari ke samping ya, menerobos sisi-sisi dari samping. Itu akan menghambat dia atau menghalangi dia untuk mencapai genangan nutrisi yang nanti akan ada di bawah dari sini ya. Saya ulangi, satu lempeng lagi ya. Kita udah punya irisan seperti ini, potong bagi 3, memanjang ya, jangan putus kali ini. Lalu melintang, bagi 2 dulu supaya untuk patokan, jangan putus juga. Bagi 3 kiri, 3 kanan. Hasilnya 18 kotak yang rapi, ukurannya sama, 2,5 kali 2,5 cm dengan ketebalan hampir 2 cm ya. Kita coba letakkan di dalam nampan ini ya. Nanti akan Anda lihat bagaimana ukuran rock wool ini dengan ukuran nampan sudah sangat pas ya, karena kebetulan saya memiliki nampan ini dari pabrikan tertentu. Pas, saya senang sekali pakai nampan ini karena pas ukurannya ya. Kita lanjutkan sampai 6 rock wool ya. Kalau Anda sudah terbiasa nanti bisa memotong dengan cepat ya. Kemudian selesai lagi, panjang untuk
Karena pemula jangan ragu untuk mencoba ya, walaupun putus nggak apa-apa, yang penting jangan dibolak-balik ya. Ini ya, ini angkatnya begini, nanti kita atur iris memanjang ya, kemudian melintang. Satu lagi, melintang bagi 2, 3 kiri, 3 kanan, 18 ya. Nah, kita udah punya berapa? Oh, baru 5 ya. 1 2 3 4 5 6, udah 6 ya. Apakah ini muat? 3 baris muat ya, dengan sedikit dipaksa cukup ya. Nanti walaupun dia agak sesak, nanti kalau sudah basah ya akan pas ukurannya. Ini satu lagi di sini ya, ini ada yang tadi potongannya saya udah tahu, jadi nggak masalah terlepas ya, saya udah terbiasa jadi tahu arah seratnya. Tapi untuk Anda sebaiknya jangan mengambil resiko untuk membolak-balik rock wool. Nah, ini padat ya, basahin, tuang aja air biasa ya, sedapat mungkin dapat air yang bening, air yang berkualitas bagus ya. Jadi air berkualitas bagus dalam hidroponik itu kalau diukur ppm-nya di bawah 100 ya. Nanti akan saya ajarin bagaimana cara mengukur kualitas air ya. Nah, ini tuang aja lagi terus ya. Lihat, Anda akan menyaksikan bagaimana rock wool itu punya daya serap airnya sangat bagus ya. Begitu banyak air yang dibutuhkan hanya untuk satu nampan ini ya. Gak apa-apa berlebih ya. Kalau sudah menggenang begini baru kita tiriskan ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak air, tiriskan aja ya, sampai dia relatif rata ya, tapi tidak terlalu basah ya. Jadi untuk tahap pertama kita sudah punya 18 kali 6 potong rock wool ya. Jadi ada 108 kotak yang kita bisa pakai untuk menyemai. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ya, saya mau kasih tahu apa ciri-ciri rock wool yang bagus untuk pertanian ya. Saya ulangi, satu kotak lagi. Tadi saya kelupaan tentang bagaimana ya. Jadi bagi 3 seperti biasa tadi, memanjang, melintang, 3 kiri, 3 kanan ya. Nah, kali ini saya sengaja putusin lagi satu kotak. Nah, apa sih ciri-ciri dari rock wool yang bagus untuk pertanian? Jadi rock wool itu jenisnya macam-macam. Nah, ini yang kita pakai adalah rock wool yang memang untuk hortikultura ya. Ada rock wool yang jenisnya dipakai untuk peredam ruangan ya, baik untuk soundproof atau peredam suara, bisa juga untuk peredam panas ya. Nah, khusus untuk hidroponik yang dipakai adalah rock wool untuk hortikultura. Apa ciri-cirinya? Nah, ini kita lihat ya. Kalau rock wool ini sepotong aja kita taruh di dalam genangan air, dia langsung tenggelam ya. Sedangkan rock wool yang bukan untuk hortikultura, untuk peredam ruangan, biasanya dia mengambang karena daya serapnya tidak sebagus rock wool untuk hortikultura. Dan ini ya yang bagus, kalau sudah tenggelam kita angkat, kita peres, airnya banyak sekali nih, lihat ya. Tuh. Banyak sekali airnya yang ikut. Masih ada. Ya. Jadi ulangin. Ini ringan. Celupkan. Langsung menyerap air ya. Banyak sekali air. Ya. Ya, itu ciri-ciri rock wool yang bagus untuk menyemai ya. Kita kembali pada proses menyemai ya. Kita sudah punya satu nampak untuk menyemai. Ya.
apa yang kita perlukan. Oke. Tapi saya belum menyapa juga teman-teman dulu sebelum kita lanjutkan ya. Saya mau sapa dulu teman-teman yang ada di live ini ya. Maaf sudah terlewat ya dari awal. Salam di Padang untuk Mitra. Ada juga Elok di Pekalongan. Ya, selamat pagi. Ada Eviliana di mana nih? Di Indramayu. Kemudian ada Selvia di Uncu. Salam. Oh, ada Andrea Tobing di Amerika. Salam ya. Ada Muhaimin, ada Rosida Simanuhuruk, ya, ada Ridwan Sobirin, selamat pagi. Fran Rico, ya, Ismawati, ya, Ahmad Riyadi, selamat pagi. Ade Arinda di Medan, Handu Yusroto, Ferry Sulaiman di Padang, selamat pagi juga untuk Hidro Aisyah, Caturini, ini juga guru hidroponik. Ada Tias Rudi Go Green, Dwi Mariani di Bandung, Fred Endrato, ada Jenny Wati di Depok Cinere, ada Siti Dede, ada Jai Pendekar Pawon, ya, salam. Deyan Rizky di Medan juga, Willis hidroponik juga di Medan, ada Duga Girsang, ada Betaria, ada Coy, salam Coy, Kono Kenenandur ya, Monica Patricia, Hidayat Asep, Tias Rudi, Donald Tandosiana, Tandiose ya, Susiana Kusuma, Siti Dede, Albi, Ismail, dan Satrio ya. Salam, terima kasih sudah hadir ya. Kita lanjutkan. Apa selanjutnya yang harus kita proses ya setelah media Rockwool ini siap untuk disemai ya. Salam juga dari Blitar, Ferry Haryanto, ada Nevo DJ, Tea ya, Betaria ya, pagi Mohemin. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi setelah kita punya satu nampan ini ya, kita tadi sudah motong-motong, tapi setelah basah garis-garisnya agak samar ya, tidak terlihat ya. Itulah perlunya kalau yang belum biasa, supaya kita tahu kotaknya batasnya di mana ya. Kita perlu mempertegas garis-garis itu supaya nggak nyasar ya. Jadi seperti ini, satu lempeng, garis di mana saya bisa pakai benda yang agak besar, bisa pakai bolpen ya. Ini saya pertegas lagi garisnya seperti ini. Dan ya, lalu yang memanjangnya juga demikian. Nah, dengan demikian kita bisa tahu kotaknya jelas ya. Jadi jangan nyasar, nanti kita menyemai jangan di antara batas-batas itu. Kita lanjutkan, jangan bikin garis baru ya. Pertegas saja potongan yang kita sudah bikin tadi. Ya, ini ya. Ini juga ya, kalau Anda sudah terbiasa bisa dengan cepat melakukannya. Ini ya, ini batasnya, rekahkan sedikit, lalu tarik dan pertegas garisnya. Dan ini juga, ini, kemudian ini, ya, satu lagi, ya, lalu memanjang. Nah, dengan demikian kita sudah punya potongan-potongan Rockwool yang batasnya jelas ya. Nah, sekarang kita akan meletakkan biji-biji tanaman di potongan Rockwool ini. Nah, sebelum membuat lubang, perlu kita perhatikan dulu juga bahwa jenis-jenis biji tanaman itu macam-macam ya. Ada yang tanpa coating, misalnya seperti ini ya. Jadi ini biji tanaman misalnya dari kemasan ya, tidak harus merek ini ya, walaupun saya berjualan juga di sini, tapi di luar sana banyak sekali merek bening yang juga bagus ya. Ntar saya cari dulu wadah untuk menyemai. Bentar, mesin tertinggal di dalam ya, saya ambil dulu bentar. Ya, sebagai contoh
Ini adalah benih sawi, ya, sejenis sawi bunga yang bunganya juga enak dimakan. Nah, kita keluarkan sedikit saja. Ya, inilah biji-biji tanamannya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas semaian adalah juga penting memperlakukan benih dengan baik dan benar. Ya, jadi apa tipsnya ya? Jadi benih ini waktu kemasan asli tertutup rapat. Kalau kita mau keluarkan, kita bukanya sedikit saja. Ya, jangan buka lebar-lebar karena setelah dibuka, dikeluarkan bijinya, kita harus segera menutupnya kembali ya. Saya paling senang pakai lakban hitam kalau menutup ya. Keluarin, lakban lagi supaya rapat. Ya, rapat sehingga tidak ada udara masuk ya. Contohnya seperti ini ya. Setelah benih dikeluarkan seperti inilah ya. Ini adalah biji sawi ya, kecil memang ya, walaupun bukan yang terkecil dari jenis tanaman ya. Nah, kalau kita tahu bijinya sebesar ini, berarti kita perlu membuat lubang. Misalnya satu kotak ini saya pakai untuk menyemai biji sawi ya. Kita buat lubang dengan menggunakan tusuk gigi. Kecil saja dan juga tidak terlalu dalam. Seperti ini. Ya, kalau sudah terbiasa juga nanti akan cepat Anda bisa lakukan seperti ini ya. Ya, selesai ya. Kemudian biji kita masukkan di setiap lubang. Mau diambil pakai tangan bisa, cuman agak susah, lihat. Nah, ini dia. Masukkan sedikit saja, kira-kira 3-5 mili. Masih terlihat ya, yang penting dia mengalami kelembaban. Kalau susah Anda bisa pakai ini. Basahin tusuk gigi di sini, sentuhkan ke biji, dia akan nempel. Ya, Anda bisa lihat bijinya nempel. Oke, ya. Lalu letakkan di lubangnya. Ulangi proses yang ketiga. Demikian. Basahin lagi, ambil lagi. Basahin lagi, ambil lagi. Ya, jadi dengan berlatih Anda bisa punya kecepatan menyemai yang cukup baik ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa satu nampan 100 lempeng ini, dari proses motong sampai selesai menyemai saya biasanya sekitar 5-7 menit saja. Ya. Lakukan seterusnya ya. Biarkan biji ini basah ya. Itu salah satunya ya. Jadi ini lihat bijinya masih terlihat ya, cukup basah karena dia rokulnya sudah basah, tapi tidak terlalu dalam ya. Kenapa kalau terlalu dalam? Kasihan, nanti bijinya akan susah kecambahnya keluar dari permukaan ya. Satu jenis biji sudah kita tanam ya. Ini contohnya yang terlihat nih tuh ya. Oke, masih terlihat, tapi yang penting dia mengalami kelembaban dari basahnya rokul ini ya. Itu satu jenis biji ya. Sawi-sawian umumnya ukuran bijinya sama, pakcoy, kailan, sawi caisim dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan biji yang lainnya? Ya, oke. Sebelum lanjut ke yang lainnya, saya ingin mengingatkan bahwa selain menanam tekniknya, paling penting juga kita harus tertib administrasi. Apa itu tertib administrasi? Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan beberapa murid saya yang agak konyol. Semai foto setelah tumbuh, kemudian dia upload ke saya atau dia japri ke saya dan dia bertanya pada saya, Pak, saya ini nyemai apa ya? Gitu ya. Jadi konyol ya. Dia nyemai, saya yang pusing harus tahu itu nanam apa ya. Tapi hal itu mestinya tidak akan terjadi kalau Anda tertib. Jadi setiap kita menyemai, jangan lupa memberi catatan benih. Makanya saya udah siapin ada kertas stiker ya yang kita bisa pakai untuk menulis ya. Kita barusan menyemai apa, supaya kita tahu yang kita semai apa ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa berhitung tentang waktu ya. Jadi kita catat di stiker kecil ini ada 3 hal yang dicatat ya. Pertama adalah nama tanamannya, kedua merek benihnya, ketiga adalah tanggal kita semai ya. Jadi dalam hal ini yang kita semai barusan adalah sawi bunga ya, sawi bunga Parma ya, mereknya NDS
semainya tanggal hari ini tanggal 28 Maret ya. Saya akan tulisnya seperti ini. Jadi sawi bunga Parma, baris kedua NDS karena saya udah tahu singkatannya apa, lalu tanggal 28 bulan 3 2020 ya. Ini catatannya, nama tanaman, merek benih, tanggal ya. Kenapa nama tanaman penting ya? Supaya kita tahu nanamnya apa. Kenapa merek penting dicatat? Supaya kita bisa mengevaluasi. Kalau benihnya bagus ya, merek ini kita bisa pakai terus. Kalau jelek jangan dipakai lagi ya. Kemudian tanggal kenapa perlu catat? Supaya kita bisa merencanakan kapan harus dipindahkan, kapan akan panen dan lain sebagainya ya. Setelah itu copot stikernya dan biasanya saya tempel di dekatnya ya, di dekat semaian yang tadi kita kerjakan ya. Jadi kita udah tahu ini, oh ini sawi bunga, mereknya ini, tanggal semainya segini ya. Satu jenis benih kita sudah tanam. Nah, bagaimana dengan benih yang jenis yang kedua ya? Di dalam dunia pertanian ya, ada berbagai macam jenis benih ya, berbagai macam juga merek ya. Dan ini salah satu yang saya ingin sampaikan ya, ada benih dengan merek premium ya. Ini biasanya didapat dengan harga yang tidak murah ya, atau ya kasarnya memang benih-benih mahal. Mereknya RZ ya. RZ itu adalah perusahaan benih Belanda, singkatan dari Ridwan ya. Ini salah satu produsen benih worldwide seluruh dunia yang menguasai pangsa pasar paling tinggi ya, khususnya terutama adalah sayur-sayuran sejenis lada ya. Satu pack ini isinya 2.500 butir ya, banyak sekali ya. Untuk hobi tentunya terlalu banyak ya, karena ini packing ini adalah packing untuk pekebun besar ya. Tapi saya mencoba berbagi ya, agar Anda bisa merasakan bagaimana kualitas benih premium ini dengan cara repacking. Di online shop banyak repacking ya, banyak juga yang melakukan repacking. Jadi satu kemasan ini dibagi-bagi dengan isi yang berbeda, ada yang 10, 20 dan seterusnya. Tapi hati-hati, tidak semua hasil repacking itu bagus ya. Benih ini benih premium, harusnya peluang pertumbuhannya, perkecambahannya bagus sekali. Tapi akibat perlakuan yang tidak benar atau kurang tepat membuat semaiannya tidak bagus ya, peluang tumbuhnya tidak bagus karena seringkali repacking itu dilakukan dengan tidak sesuai standar ya. Jadi dengan cara yang asal-asalan ya. Saya tidak mengdiskreditkan siapapun, tapi artinya apa? Benih-benih kayak RZ ini yang sangat sensitif perlu perlakuan yang juga baik ya. Jadi repacking, kalau Anda mau repacking silahkan lakukan repacking dengan baik dan benar. Satu ya, kalau menyimpan juga simpanlah dalam kontainer atau box seperti ini yang bisa ditutup rapat ya, lebih bagus lagi yang vakum. Lalu ini saya simpan di lemari es. Nah, kalau mau melakukan repacking, apakah cukup dengan repacking ke dalam plastik klip seperti ini? Jangan ya. Saya melakukan repacking dengan serius, dan hasil repacking yang biasa saya lakukan ya, ini ada benih-benih repacking yang memiliki kualitas yang juga terjaga ya. Lihat, saya simpan di dalam satu box dan ini disimpan di lemari es ya. Kemudian di dalam setiap jenis itu saya bagi-bagi menjadi isi misalnya 100 butir atau 100 pills ya. Kenapa disebut pills ya, nanti itu akan saya sebutkan atau saya uraikan. Nah, apa isi botol ini? Satu, saya harus melakukannya agar dia vakum ya, kedap ya, enggak vakum ya, tapi kedap udara. Kemudian lihat di dalam setiap botol ini pun ada labelnya dengan jelas ya. Ini nama tanaman, mereknya, kemudian jumlahnya. Nah, kita coba buka satu ya. Buka tutupnya. Anda bisa melihat betapa seriusnya saya repacking. Selain tutup utama ada sumbat. Ini juga supaya lebih kedap lagi. Lalu lihat di dalam botol ini saya masukkan kapas ya. Tujuannya apa ya, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini untuk mengatur kelembaban ya. Kita tahu benih yang disemai, apa yang disimpan itu harus mengalami suasana dingin dan kering.
Kapas ini membantu agar dia kelembabannya terjaga ya. Ini lihat kapasnya juga panjang ya, saya nggak main-main soal ini. Dan baru benih itu ada di dalam, kita bisa melihatnya ya. Ingat, kalau Anda mau menyemai hanya sedikit saja, ini dari 100 ini keluarkan seperlunya ya, jangan keluarkan semua. Lebihnya Anda ambil lagi, masukin ini. Nah, itulah awal dari malapetaka. Anda tahu bahwa benih yang sudah pernah keluar, apalagi kena tangan kita, dia sudah terkontaminasi, entah karena kelembabannya, entah karena jamur, entah apa segala macam, yang akhirnya kalau kita pegang dan kita masukkan lagi ke dalam botol, dia akan menulari benih-benih yang lain. Jadi otomatis di dalamnya ini biasanya benihnya juga akan kualitasnya menurun. Bagaimana melakukan dengan baik dan benar? Ya, misalnya saya perlu hanya 1 lempeng ya, atau misalnya 6 kotak. Saya keluarkan hati-hati agar benar-benar hanya 6 butir ya yang keluar. Secukupnya. Lebih baik kurang Anda keluarkan lagi atau daripada kelebihan ya, dan itu tidak bisa disimpan lagi. 5 ya, 6. Pas 6 butir. Ya, kalau 6 yang Anda mau tanam, masukin lagi kapasnya ya, tutup lagi dengan rapat ya, simpan lagi di dalam box ya, kontainer, simpan lagi di dalam lemari es. Dengan demikian benih-benih yang biasanya seri packing cukup banyak dalam kasus yang bisa bertahan sampai sekitar 1 tahun ya. Jadi cukup banyak testimoni yang inbox atau konsultasi pribadi kepada saya, Pak, saya sudah pakai benih RZ, beli online, semai nggak ada yang jadi, dan kalaupun ada yang jadi sedikit sekali, hanya sekitar 10-20% ya. Saya tanya belinya di mana, repackingnya bagaimana, itu penting ya. Jadi biasanya kalau cuma dimasukkan dalam plastik plate seperti ini ya, siap-siap aja Anda kecewa ya. Jadi bukan salah dari kualitas benihnya, tapi salahnya adalah salah perlakuan terhadap benih. Jadi menyimpannya, repackingnya tidak dengan baik ya. Bagaimana menyimpan yang baik dan benar adalah yang paling penting, dia kedap udara ya, kemudian cukup terjaga sterilnya ya, dan yang paling penting juga kelembabannya bisa terjaga ya. Contohnya salah satu upayanya saya biasanya masukin di botol ya, saya simpan dengan kapas agar kelembabannya bisa terjaga gitu ya. Nah, untuk Anda yang belum tahu kenapa benih RZ unggul, salah satunya adalah dia ini, lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah biji dari green butterhead ya, jadi selada butterhead yang bentuknya seperti mawar ya, green butterhead, jadi butterhead hijau atau sering disebut dengan Rex ya, nama pabrikannya adalah Rex kalau di Ridwan. Nah, bentuknya seperti merica seperti ini. Apakah biji selada aslinya memang seperti ini? Tidak ya. Anda mau tahu biji selada asli seperti apa? Ini saya coba pecahkan ya. Nah, jadi dia memang memiliki apa yang disebut coating atau pelindung. Nah, ini terbuat dari tanah lempung atau clay ya. Nah, lalu biji aslinya mana? Anda bisa cari. Ini dia. Inilah biji selada yang sebenarnya ya. Nih, ini dia biji seladanya. Sedangkan ini adalah clay ya. Saya ulangin, 1 biji lagi saya coba pecahkan. Ini ya, bentuknya bulat seperti merica. Tekan, pecahkan. Inilah biji selada aslinya. Nah, ini dia ya. Ini adalah coatingnya. Ini biji selada yang sebenarnya. Anda mungkin mau zoom, bisa dilihat. Nah, ini ya. Inilah bentuk asli dari biji selada. Oke. Nah, apakah kita harus pecahin satu persatu? Ya, tentunya enggak ya. Jadi kembali ya, ini biji selada ini yang saya sudah pecahkan, masih bisa dipakai ya. Ini saya ambil, taruh aja di sini. Mana ada satu lagi tadi? Oke, ini dia ya, saya bersihkan dulu.
Ya, jadi tadi kita sudah punya rockwool yang siap ditaruh biji. Satu lempeng lagi, lihat ukuran bijinya dengan coatingnya agak besar, jadi saya kali ini membuat lubangnya agak besar supaya bijinya nanti bisa masuk dengan leluasa. Ya, jangan terlalu besar juga sampai dia tenggelam, juga jangan terlalu dalam, kira-kira setengah sentimeter saja. Ya, sudah bikin lubang ini, masukkan. Kalau ini pakai tangan aja bisa. Ya, oke, mungkin seterusnya. Yang tadi yang sudah saya keluarkan coatingnya bisa juga tetap dipakai ya. Nih basahin, ini dia. Saya masih bisa ditanam. Basahin, ini dia bijinya. Ya, jadi kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 benih selada Butterhead merek RZ. Nah, apa kelebihan dari benih yang ada coatingnya ini? Lihat, Anda bisa menyaksikan ini terutama ya. Setelah dia menyentuh rockwool yang basah, otomatis tanah lempungnya, clay-nya yang tadinya kering warnanya agak muda menjadi basah. Ya, otomatis basahnya itu membasahi juga seluruh permukaan biji di dalamnya. Ya, lihat ini warnanya masih kering, tapi di belakangnya sudah basah. Ya, ini masih kering, sudah basah, tapi dalam waktu hitungan menit saja biasanya nanti akan rata. Ya, itulah pentingnya juga jangan meletakkan terlalu dalam, ya, karena nanti dalam waktu nggak sampai 24 jam benih-benih ini akan mulai berkecambah. Ya, sekian seterusnya. Jadi kita sudah melakukan menyemai 2 jenis benih. Jangan lupa ingat tertib administrasi. Semai, catat. Kali ini catatannya adalah green Butterhead, ya, Rex RZ mereknya, 28/3/2020, ya, tempel di dekat benih yang kita semai tadi. Ya, 2 macam sudah. Ada jenis lain? Ya, kali ini saya coba juga menunjukkan bagaimana cara menanam benih-benih yang ukurannya sangat kecil, khususnya bayam. Ya, 2 benih pertama sawi-sawian dengan selada, kita menyemainya hanya 1 saja di dalam setiap kotak, 1 tanaman 1 biji. Ya, dalam setiap. Apakah boleh menyemai lebih dari 1? Boleh, tergantung apa yang disemai. Contohnya ini bayam. Ya, bayam saya menyemainya dengan cara yang sedikit berbeda dengan benih-benih tadi. Ya, buka tutupnya, keluarkan lagi di piring ini. Lihat benih bayam itu ukurannya lebih kecil lagi. Nah, seperti ini, halus seperti pasir. Ya, kecil sekali. Nah, apakah saya perlu satu-satu? Enggak. Saya punya trik yang berbeda untuk menyemai bayam ya. Contohnya di sini, nggak usah dilubangin. Jadi tidak usah membuat lubang, karena bayam itu tanaman dewasanya ramping. Jadi 1 kotak ini kita bisa menanam hingga hampir 10 ya. Saya targetkan aja 1 kotak ini sekitar 8, karena dari 8 itu nanti akan ada 4-6 pohon yang tumbuh baik. Jadi kira-kira 1 kotak ini hampir 1 ikat kalau kita beli di tukang sayur ya. Caranya bagaimana? Lihat, benihnya udah siap, rockwoolnya sudah basah, nggak usah dilubangin, gunakan ujung jari Anda, basahkan sedikit saja, sentuhkan, targetnya dapat 7-8. Lalu yang nempel di jari kita oleskan ke permukaan rockwool ya, sedapat mungkin melebar seperti ini. Contohnya 1 kotak ada 7 benih. Ulangin seperti ini ya, ulangi lagi seperti ini, ulangi lagi seperti ini. Kalau kurang tambahin lagi ya, kalau kebanyakan Anda bisa ambil lagi, pindahkan ke tempat yang lain, ulangi ini. Jadi ini lebih cepat nih untuk bayam, mainnya bisa dengan santai ya, tanpa harus membuat lubang.
Demikian seterusnya. Ya, lihat nih, kalau kebanyakan Anda bisa pindahin, ambil lagi, pindahin ke yang masih sedikit. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau sudah, ya, berarti benih bayam sudah berhasil kita tanam, ya, kita semai dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi tidak usah bikin lubang di permukaan aja, otomatis dia sudah basah dengan rokul yang basah tadi, ya, akan tumbuh dengan sendirinya nanti. Selesai, ya, 3 macam. Jadi kita catat lagi, ini adalah benih bayam merah, ya, Resca atau bayam merah Resca merek NDS. Contohnya kita catat bayam merah Resca NDS 28 Maret 2020. Ya. Tempel lagi di dekat sini aja, Bu. Ya, udah 3 jenis. 1 sawi, kedua selada merek RZ, ketiga adalah bayam merah yang ini kecil-kecil. Kita semai satu kotak ini sekitar 8 butir saja. Ya, saya pikir itu gambarannya. Lalu bagaimana kalau nyemai benih kangkung, ya? Jadi saya ambil benih kangkung dulu sebentar, ya. Nah, ini ada benih kangkung yang saya beli di toko pertanian dekat sini. Jadi Anda nggak usah fanatik sama merek tertentu, ya. Memang walaupun ada sedikit karakter yang unik dalam benih-benih merek kangkung, ya, ini kita keluarkan sedikit aja. Ingat, setelah dikeluarkan tutup lagi, rapatkan lagi menggunakan lakban hitam, ya, biar rapet. Ya, kalau kangkung bagaimana nyemainya? Ya, kita coba semai di sini. Bijinya gede, ya. Padahal kangkung bentuknya seperti bayam, ramping, tinggi. Jadi kita bisa menyemai dalam satu kotak ini lebih dari satu tanaman, ya, sekitar 8 juga. Bahkan saya sering menyemai untuk 10 butir kangkung. Gak usah bikin lubang satu-satu, ya, pakai aja bolpen. Bikin lubang agak besar, ya, seperti ini. Atau Anda bisa memedain lagi sedikit pakai jari kelingking Anda, jangan jempol kegedean. Nah, masukkan sekitar 10 butir biji kangkung ke dalam lubang. Sekitar 10, ya, nggak usah pas benar, kira-kira saja, karena nanti dari 10 itu akan tumbuh sekitar 7-8 pohon kangkung yang saya pikir juga bagus jumlahnya. Itu cukup untuk kira-kira panennya satu kotak ini hampir 1 ikat kangkung. Nah, demikian, ya. Lagi ini, ya. Jadi kalau kangkung lubangnya besar karena bijinya juga besar, masukkan dalam satu lubang kira-kira 8-10 butir, ya. Kita sudah punya semaian kangkung. Jangan lupa nyatet lagi, ya. Kangkung. Ini mereknya merek Subur Jaya, ya. Saya tulis SG saja, lalu 28 Maret 2020. Catat lagi, tempelkan lagi di tempat yang dekat dengan tempat kita. Selesai, ya. Jadi sudah ada 4 macam cara menyemai. 1 sawi-sawian, 2 selada yang merek terkenal itu, ya, dengan coating, bayam, kangkung, ya. Sedangkan benih-benih pakcoy Thailand itu mirip dengan yang nomor 1, yaitu benih-benih sawi, ya, satu persatu. Nah, sekarang apa yang kita perlu lakukan terhadap benih ini? Ya, cukup banyak dulu perdebatan dikotomi sekitar 5 tahun yang lalu
tentang pendapat apakah setelah kita menyemai benih itu harus ditutup dengan plastik hitam. Nah, kita akan bahas ya. Perlukah ditutup dengan plastik hitam? Ya. Pertama, mungkin lebih tepatnya apakah benih itu setelah disemai ini, semaian kita ini harus digelapkan. Plastik hitam itu apa gunanya? Jadi plastik hitam dipakai karena plastik hitam itu adalah bahan yang bisa menghalangi sinar matahari. Jadi tujuan memakai plastik hitam bukan karena bahannya plastik, tapi adalah bahan yang paling mudah didapat untuk membuat ini biji berada dalam suasana gelap. Pertanyaan lanjutannya, perlukah biji mengalami suasana gelap? Ya, jawaban saya perlu. Ya, ada teori ilmiahnya bahwa di dalam setiap butir biji ini ada yang namanya zat hormon yang disebut hormon auksin, itu hormon perkecambahan. Jadi hormon auksin ini ternyata sudah diteliti oleh para ahli, dia akan bekerja dengan sangat bagus, sangat cepat kalau mengalami suasana gelap. Ya, jadi hormon auksin itu adalah hormon perkecambahan. Jadi perlukah digelapin? Bagi saya perlu. Cuma hati-hati ya, Anda harus menjawabnya atau memilahnya dengan secara ilmiah pula ya. Digelapkan dalam arti satu, apakah semua biji harus digelapin, ditutup dengan cara pakai plastik? Nah, ini harus dijawab dengan satu. Digelapin perlu. Cara menggelapkannya bagaimana? Bisa dengan plastik hitam ya. Satu, ambil plastik hitam, tutup, gelap. Otomatis tutup plastik hitam ini akan membuat suasana ini di dalam gelap ya. Apakah plastik hitam satu-satunya cara untuk menggelapkan? Tidak. Nanti juga bisa membuat kegelapan itu memakai nampan yang sama misalnya ya, udah begini tutup aja begini, toh dia gelap juga boleh. Jadi plastik hitam bukan satu-satunya. Lalu ada cara lain, ada di dalam kebun-kebun besar kalau di luar negeri, setelah disemai mau digelapin mereka nggak pakai plastik hitam ya, tapi simpan di dalam ruangan yang gelap ya. Jadi boleh kegelapan itu diciptakan bukan dengan cara ditutup, tapi dengan cara disimpan di dalam ruangan yang tanpa jendela, tanpa cahaya masuk sedikit pun. Jadi kegelapan itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Ya, jadi penting untuk dicatat bahwa menggelapkan itu penting. Apakah kalau tidak ditutup masih bisa tumbuh dengan baik? Saya bilang bisa. Tapi saya pernah meriset, Anda bisa cari di Facebook saya, kita beberapa tahun yang lalu, antara yang ditutup atau digelapkan dengan yang tidak digelapkan, pertumbuhannya jauh lebih cepat yang digelapkan. Selisihnya bisa 1-2 hari. Jadi kalau di dalam industri 2 hari itu penting ya. Bagaimana kalau semaian dalam waktu cepat juga bisa tumbuh, ngapain kita harus tunggu lebih lama ya. Nah, poin ketiga, apakah semua biji harus ditutup untuk bisa memberikan kegelapan pada bijinya? Nah, jawaban saya tidak semua, tergantung bijinya kondisinya seperti apa. Biji-biji merek terkenal ini, merek RZ, kita ingat sudah ada coatingnya, sudah ada bulatannya. Anda bisa melihat di sini ya, nih biji-biji yang tadi kita semai merek RZ itu, lihat sudah ada coatingnya ya. Bijinya ada di dalamnya ya. Otomatis apa? Perlukah kita gelapin lagi? Nggak perlu. Karena apa? Coatingnya ini sudah menciptakan kegelapan bagi setiap butiran biji. Ya, jadi kalau saya nyemai benih RZ seperti ini, saya nggak perlu gelapin lagi. Simpan aja di dalam ruangan tanpa ditutup dengan plastik hitam, tanpa di ruangan gelap sekalipun, dia otomatis sudah mengalami kegelapan. Ya, jadi benar salahnya tergantung satu, kondisi benihnya kayak apa. Kalau benih-benih telanjang tanpa coating seperti ini, digelapkan penting ya. Tapi kalau sudah ada coatingnya, nggak usah digelapin, nggak usah ditutup lagi, dia sudah mengalami kegelapan. Nah, poin keempat, berapa lama harus digelapkan ya untuk mendapatkan hasil semai yang baik? Hormon auksin umumnya bekerja itu hanya cukup mengalami kegelapan sekitar 24 jam saja. Oke, jadi berapa lama kita menggelapkan? Kalau tutup plastik hitam berapa lama? Simpan di dalam ruang gelap berapa lama? Ya, cukup sekitar 24 jam. Bahkan benih-benih yang bagus seperti merek RZ ini, ya, kalau Anda semai dengan baik, kondisi benihnya juga bagus, simpannya bagus,
hanya dalam waktu 16 jam saja dia sudah pecah. Nah, apa ciri-ciri dari benih RZ yang sudah pecah? Ya, saya ada contohnya, saya sudah siapkan. Ini ada beberapa semaian. Nah, ini Anda bisa lihat dalam jarak dekat. Ini adalah benih RZ yang baru saya semai kemarin sore, ya sekitar jam 3 sore. Hanya dalam waktu ya 12 jam lebih, ya mungkin 18 jam dia sudah keluar kecambahnya. Ini biasanya yang keluar pertama kali adalah akarnya, ya. Nah, kalau sudah begini, Anda harus segera menjemur atau meletakkannya di tempat yang kena sinar matahari. Ya, jadi ingat, tutup boleh tapi maksimal kira-kira 24 jam saja kebanyakan ya. Setelah pecah begini, tidak usah tunggu berdaun, jemur supaya dia dapat sinar matahari. Ya. Pertanyaan berikutnya, jemurnya berapa lama? 1 minggu saja. Dalam 1 hari jemur sepanjang hari. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak kena sinar matahari langsung? Bukan boleh, tapi harus kalau saya. Ya. Boleh nggak jemurnya di teras yang hanya kena biasnya? Jangan, karena benih Anda nanti akan jangkung, kurang sinar matahari. Jadi harus jemur full matahari. Nah, apa yang harus dijaga? Jaga kelembapan rohkulnya tetap lembab. Ya, jadi kita bisa menambah air. Kalau sudah dijemur lama-lama kering, airnya kita bisa tuangkan air pelan-pelan seperti ini di pinggiran supaya tidak menghanyutkan benihnya. Otomatis nanti air akan menyebar dan membuat rohkul ini akan selalu lembab. Ya. Ulangi. Sekarang semai, besok nggak sampai 24 jam sudah begini, ya kita jemur. Ya. Apakah kalau baru satu yang sudah begini, yang lain belum, kita perlu jemur? Jemur semua. Ya, jadi makanya kalau menyemai untuk skala yang sudah lebih besar, satu nampan ini sebaiknya jangan dicampur-campur karena kecepatan berkecambah dari setiap jenis benih ini beda-beda. RZ 16 jam udah. Bayam 24 jam. Kangkung perlu sekitar 48 jam atau 36 jam. Ya, sawi-sawian 24 jam udah bisa. Ya, jadi kalau campur-campur gini nanti ada yang sudah harus dijemur, ada yang belum. Jadi kalau bisa satu nampan itu adalah satu jenis tanaman. Gitu ya. Nah, jemur selama 12 jam selama ada matahari, mudah-mudahan nggak mendung. Kalau mendung tetap taruh di teras, dapat bias sinarnya. Ingat jangan kehujanan, karena kalau kehujanan ini bisa kebanjiran, apalagi benih bayam nanti bisa hanyut. Ya, jadi jemurlah di tempat yang kena sinar matahari tapi aman dari hujan. Ya. Apa yang terjadi setelah 24 jam kira-kira begini, dan setelah kira-kira seminggu sampai 10-14 hari kita akan mendapatkan hasil semaian seperti ini. Ini adalah salah satu contoh hasil semaian dari sawi, ya sejenis sawi sampong. Ini kategorinya bagus. Kenapa bagus? Apa ciri-cirinya? Satu, dia tidak jangkung. Ya, apa yang definisi jangkung? Batangnya pendek aja. Ya, lalu langsung membentuk daun. Ya, apa kegagalan yang sering dialami para pemula adalah satu, disimpan di tempat gelap atau ditutup plastik hitam, lupa membuka sampai 2-3 hari, jadinya jangkung. Ya, itu sudah disebut kategori etiolasi. Nah, kalau ini enggak, ya, bukanya 24 jam, langsung kena sinar matahari, dalam kira-kira 7 hari saja hasilnya sudah akan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh semaian yang baik. Ciri-cirinya batangnya pendek, ya, hampir nggak sampai 1 cm, ya. Dan bahkan ya akarnya sudah keluar gitu. Nah, ini ya sudah ada bagian akar yang tembus. Jadi benih ini 7 hari saja sudah siap untuk semai, dipindahkan. Ya, saya pikir itu tipnya. Nah, terakhir ya, saya ingin menyampaikan apa yang disebut dengan probability atau keberhasilan semai. Jadi kalau Anda memerlukan 100 semaian, berapa yang kita harus semai? 100 bibit, kita semainya jangan pas 100, harus diberi cadangan. Ya, benih-benih lokal seperti ini. Ini adalah benih sawi pahit, ya, meropot. Saya perlu 100, semainya kalau bisa 20% cadangan, ya, untuk benih-benih lokal. Kalau RZ
cadangan cukup 10% karena peluang keberhasilannya bisa hampir 100%. Ya, ini contohnya yang udah 10 hari, ya ini sebenarnya udah terlalu lama. Anda bisa memindahkan hanya di usia 7 hari saja ya, tapi kalau sudah sampai 13-12 hari ini sudah seperti ini, daunnya udah 4 ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tips, perlukah semaian dikasih nutrisi? Bagi saya tidak ya. Kecambah itu sudah punya cadangan makanan, dia hanya perlu air ya. Bolehkah dikasih nutrisi? Terserah, silakan. Kalau saya tidak, itu merasa tidak perlu. Boleh, silakan. Tapi apa ruginya? Anda boros nutrisi, dan yang paling penting kalau dikasih nutrisi, rohkulnya biasanya akan tumbuh lumut di sini. Ya, kalau Anda bisa lihat sekarang semaian saya bahkan udah hari ke-12 ini, ya, dia terlambat ditanam karena nunggu panen yang lain. Nggak ada lumut di permukaannya, bersih rohkulnya. Karena apa? Hanya diberi air saja. Ya. Nah, inilah usia tanaman yang sudah segini nanti akan bisa kita pindahkan ke pot yang misalnya seperti ini. Ya. Demikian seterusnya. Ya, tapi itu adalah tahapan lanjutan dari proses ini. Yang paling penting kita belajar hari ini tentang bagaimana menyemai dengan baik, ya. Ingat prosesnya seperti tadi, jangan telat menjemur, ya. Kemudian apakah satu kotak rohkul ini bisa dipakai juga untuk menyemai buah? Bisa. Ini contohnya bibit ketimun. Ini biji aslinya, mungkin bisa di zoom. Ya. Usianya 2 minggu, biji ketimun segini cukup. Ya, ngapain pakai rohkul gede kalau kecil aja udah cukup. Ya, 2 minggu aja udah seperti ini. Lihat, udah daun sejatinya udah muncul. Ya, akarnya sudah panjang. Ya, ini sudah siap untuk dipindahkan ke dalam sistem. Yang tadi ini kailan dan lain sebagainya. Jadi satu kotak ini mau nanam apapun sebenarnya relatif bisa. Ngapain pakai rohkul gede-gede kalau kecil aja udah cukup. Saya pikir itu sementara ya. Jadi bagaimana proses menyemai dengan baik? Awali dengan memotong rohkul dengan benar, meletakkan biji dengan benar, kemudian memperlakukan benih dalam bungkusannya juga dengan benar agar kita bisa mendapatkan hasil semaian yang baik. Ya, saya pikir itu. Saya boleh jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Maaf kalau saya tidak langsung jawab ya, karena saya harus fokus di sini dulu ya. Saya scroll up dulu. Ya, tadi sampai mana? Ada Nevo DJ sudah. Firnanda Sorong hadir, terima kasih dari Papua. Ada LK Obin kecil, ada Yuswil Bahar, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Terima kasih hadir juga Nevo JD. Kemudian Rines ya dari Bekasi, salam. Satrio juga, Blitar juga nih. Wah, rupanya. Heri Salugu dari Jogja. Mudah-mudahan Jogja aman, Mas ya. Rapi saya dengar erupsi lagi ya. Sugeng Eriadi Gresik, terima kasih. Meita di Bandung, salam. Lis Budiarti dari Tangerang. Ical dari Sulawesi ya. Meita ya, terima kasih. Dian Ekawati, EB dari Palu. Palu juga moga-moga aman ya, karena saya dengar COVID-19 sudah nyampe sana. Ya, Ical Green East ya. Salam ya, kapan-kapan saya mau diving Amanda ya. Ini suhu diving ini. Aduh, ada CV Pradita, Purbalingga hadir, ada PB Iren di Amerika. Mudah-mudahan Anda baik-baik saja di sana ya. Kemudian ada Arifin Siregar, Serli Cuanda, Ibu Bupati Morotai. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan Anda. Anda sekarang menjadi pembina guru-guru PAUD di Morotai ya. Ada program seluruh PAUD di Morotai akan dihidroponikan ya, diberikan fasilitas hidroponik melalui program CSR yang Anda bangun. Salut untuk Anda, mudah-mudahan sukses ya. Kemudian ada Muhammad Asyeri ya, Ono Haryono, terima kasih semuanya. Dian Setiawan, ada Bunda Solihah ya. Titi Wiyarti, kemarin Anda hadir ya, terima kasih. Ayo mulai menanam. Nelisa Aziz, salam juga. Henry Maurice di Jakarta. Betty Yusnidar, ada Iwan Santoso, ada Nur Nini Andawya Putri di BSD, Iwan Cahya, Nur Kolis, Dewi Pertiwi, ada Theodora, Amina Andres, Sony Rozali, Sarfir Lutfi, Sarian Tanjung, Reni Seswita di Padang, Abi
Najla Najwa ya Bintaro, ya Ujang Suprana ya di Jakarta, Albert, Bundanya Nasil, Reni Seswita ya tuh Eko Purwono, Malikatun di Bogor, Rosina Tambun, Oti Janwadi, Ahmad Sumarno, ya Mike Ganesa, Indra, Zai Andri, Mika ya, dan siapa lagi nih? Sans Garden di Medan, Romi Yulianto, Oti ya, Betaria. Ada pertanyaan nih, Sawangan hadir ya Oti Janwadi, lalu Betaria. Kalau sudah siap semai, apakah tempat persemaian yang berumut harus diberikan dulu? Sebaiknya, makanya saya tidak menyukai semaian diberi nutrisi ya. Agus Pujianto, Pamulang ya. Nah, Rines, kenapa Rockwool bisa lumutan? Ya itu tadi ya, belum waktunya dikasih nutrisi, udah dikasih nutrisi ya. Saya pikir semaian baiknya hanya diberi air saja. Malang hadir, ada Effendi Rizal di sana. Ion Hidroponik Banyuwangi, salam. Imam Iskandar. Kalau selada berapa lama ya Pak? Semainya 7 hari, rata-rata selada maupun oriental sawi-sawian 7 hari. Semarang hadir, ada Agus Jepang, Romi Yulianto. Waktu pindah tanam nutrisi dikasih langsung maksimal Kak? Boleh langsung, boleh bertahap. Kalau Anda nanamnya baru pertama, bertahap mulai dari 500-600. Kalau di sistem Anda sudah ada nutrisi ppm maksimalnya, langsung aja, nggak apa-apa, aman. Romi Yulianto, ya tadi saya sudah jelaskan ya, dinaikin bertahap boleh, langsung besar ppm maksimal juga boleh. Fatma Suri, Medan hadir, terima kasih. Karnoto Odong, ya. Suhu mempengaruhi nggak Om untuk saat penyemaian? Ya, di Jepang suhu dijaga di sekitar 26-27 derajat. Jadi perlu suhu hangat. Ya, salam dari Indramayu juga Karnoto Odong ya. Muhammad Edi, Ririn Jaya di tetanggaan di Jagakarsa, Ririn ya sudah hadir. Agus Jepang tadi tanya apakah direkomendasikan awal semai ditaruh di kulkas Om? Nggak usah. Ya. Pandi Doang hadir, Taman Hydro di Jakarta juga hadir. Yang terakhir Emmanuel, Bali hadir. Oh ada Bali juga rupanya. Terima kasih. Saya pikir sementara itu saja dulu live saya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik akan saya jawab nanti pada waktu setelah saya posting recordingnya. Ya. Tips dari saya adalah dalam suasana seperti ini ya, sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home atau social distancing ya. Kita cari kegiatan positif saja di rumah ya, niscaya banyak ilmu yang kita bisa explore. Saya juga berjanji dalam masa-masa karantina ini akan ada live dan postingan-postingan saya yang sifatnya edukasi, tutorial yang khususnya bagi pemula akan menginspirasi Anda untuk coba mulai menanam ya. Selalu gelitikkan jargon yang saya katakan, masih belum mau berhidroponik gitu ya, mulailah dari sekarang ya. Saya pikir itu saja. Salam untuk yang sudah hadir, semoga bermanfaat untuk kita semua.